الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات الله وسلامه على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diistimewakan dengan sekian banyak keistimewaan di atas yang Allah berikan kepada sekian banyak makhluknya. Keistimewaan yang pertama, kita meraih nikmat iman. Dengan iman kita dapat bertemu di masjid besar. Tidak ada yang dapat menandingi masjid ini, tempat-tempat ibadah yang lain. Kalau ada orang muslim membangun tempat ibadah sebesar ini, gak akan ada isinya. Kalaupun mampu membangun, tapi gak akan ada isinya. Tapi umat Islam itu luar biasa. Membangun masjid, dan ini bukan masjid terbesar kan di dunia, masih banyak lagi yang lebih besar dari ini. Ini adalah merupakan karunia yang terbesar yang terlimpah kepada kita semuanya. Allah memilih kita menjadi orang yang meraih nikmat iman. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk yang dirindukan Rasul. Rasul pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Inni lawadittu an qad ra'aitu ikhwanana." Aku sangat merindukan ingin bertemu ikhwan kita. Mendengar kalimat itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwani?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ikhwan engkau? Kenapa engkau bilang begitu? Rasul bersabda, "Bal antum ashabi, ikhwanuna lam ya'tu ba'du." Kalian sahabatku, ikhwan kita belum hadir, belum lahir, tapi mereka beriman tanpa bertemu aku. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan yang dirindukan Rasul. Ini bisa dikasih warna. Karena Rasul sudah menyatakan rindu. Kemudian para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kalau engkau merindukan mereka, kami juga ingin merindukan mereka, tapi bagaimana caranya? Kami nggak tahu. Bagaimana cara mengenal mereka?" Rasulullah bersabda, "Bila di antara kalian ada orang yang punya kuda hitam, di wajahnya ada putih-putihnya, di tengah kuda-kuda hitam semuanya, akankah kamu mengenal kuda kamu?" Semuanya menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu kami akan mengenalnya." Demikianlah kita nanti akan bertemu, akan mengenal saudara-saudara kita di akhirat. Di wajahnya ada bekas sujud, bekas nangis karena takut kepada Allah, bekas senyum karena cinta sesama iman. Subhanallah, kita ini bertemu di sini dan kita sujud sama-sama. Semoga kita dapat bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti. Langkah apa yang harus kita tempuh agar kita bertemu dengan Rasul? Kita ikuti ajarannya. Apa ajarannya? Al-Quran dan sunnahnya. Dan bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, ditemukan kata Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Ramadan. Salah satu bulan dalam kalender Hijriah. Kalau begitu kalender Hijriah lebih senior ya Ustaz ya, dibanding dengan Masehi. Iya, sebelum langit dan bumi diciptakan, Ramadan sudah disebut dalam Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Maret mah nggak ada, Maret April nggak ada dalam Al-Quran. Ramadan ada dalam Al-Quran. Kita sekarang sudah memasuki bulan Ramadan, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan disebut Ramadan bulan Al-Quran, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran petunjuk bagi manusia yang beriman dan yang tidak beriman dapat petunjuk dari Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Bacaan wahyu. Dan Al-Quran itu diberi nama Al-Quran karena memiliki bacaan yang sangat istimewa. Tidak semua huruf yang dibaca ada tulisannya. Tidak semua huruf yang ditulis ada bacaannya. Agak bingungnya. Dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini,
banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan dan banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Itulah keistimewaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alif Lam Mim, bacaannya panjang, tulisannya cuma 3. Berarti itu kan ada huruf yang dibaca tanpa tulisan. Belum lagi kalau kita temukan beberapa kata yang lainnya, satu kata dibaca dengan beberapa bacaan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang ilmu qiraat lagi, Quran itu adalah semua qiraat. Kalau satu qiraat, kalau Quran itu meliputi semua qiraat. Emang apa qiraat? Saya pernah berbicara tentang qiraat di salah satu masjid. Oh Ustaz, kalau di kampung itu orang-orang yang ahli qiraat banyak, suaranya bagus-bagus, gak ada hubungan dengan suara bagus qiraat. Qiraat wahyu dari Allah, diturunkan Jibril kepada Rasulullah, dan itu atas permintaan Rasul. Allah juga yang bikin skenario ya, biar Rasul minta gitu. Jibril membacakan Al-Quran setamatan semuanya, dan dia berkata, Innallaha ya'muru an taqra'a ummatuka al-Qur'an ala harfin. Ajarin umatmu untuk membaca Al-Quran seperti ini. Rasul bersabda, As'alullah ma'afatah wa maghfiratah, inna ummati la tudhi'. Aku mohon keringanan kepada Allah, sampaikan wahai Jibril, umatku banyak sedunia, lisan mereka berbeda, kemampuan mereka berpikir juga berbeda. Ketika Rasulullah menerima bacaan umpamanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, oleh Rasul dipahami ada Maliki, tapi umat belum paham, makanya diturunkanlah bacaan dua-duanya, Maliki dan Maliki. Itu hanya sangat bermakna, dan insya Allah nanti imam kita akan menerangkan lebih jelasnya. Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak bacaan yang disebut sebagai 7 huruf. Angka 7 itu banyak maknanya ya. Apalagi orang Sunda mengenal, celaka 12, itu bukan 12 kali kan. Wah, setengah mati, bukan tinggal setengah lagi kan. Banyak makna untuk satu kata. Ketika Jibril bolak-balik memohon kepada Allah atas permohonan Rasulullah, sampailah Jibril mengatakan, Nuzilal Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran turunkan dengan 7 huruf, atas 7 huruf. Apa makna 7 huruf? Sangat luas sekali. Al-Imam Al-Jazari mengatakan, aku dapat memahami makna 7 huruf setelahnya mengkaji lebih dari 30 tahun. Itu makna 7 huruf. Luar biasa. Apa saja isinya 7 huruf? Salah satu isinya, umpamanya saya ambil contoh ya, surat Yasin, insya Allah sudah pada hafalnya, minimal namanya hafal. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. Itu baru satu qiraat itu. Yang barusan dibacakan itu baru satu imam itu. Sedangkan yang tersebar 10 qiraat ke dunia itu. Oh, banyak amat. Tapi yang barusan dibaca enggak berpengaruh bagaimana. Namun untuk kemudahan buat umat yang membaca Al-Quran seluruh dunia, subhanallah, enggak ada kitab yang lain yang dibaca dengan bahasa yang sama di seluruh dunia, enggak ada. Bahkan namanya pun berbeda-beda. Al-Quran di mana-mana Al-Quran. Kalau Injil ada Perjanjian Baru, ada Bible, ada Al-Ahdul Jadid, ada mau disunat namanya, janji anyar. Janji anyar, janji hubul.
Al-Quran di mana-mana Al-Quran. Dan surat Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin di seluruh dunia. Di Chicago alhamdulillahirabbil alamin, di Chicago alhamdulillahirabbil alamin, di Chicago alhamdulillahirabbil alamin. Sama itu. Subhanallah. Alhamdulillah kita nikmat mendapatkan iman pada Al-Quran. Ternyata Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terpelihara bahasanya, tulisannya, aturan bacanya. Walaupun aturan baca begitu banyak, terpelihara semuanya. Kalau bukan Allah yang memelihara, tidak mungkin terpelihara. Karena itu kita tingkatkan nikmat syukur. Syukur nikmat kepada Allah paling utama, syukur kita mendapatkan nikmat iman kepada Al-Quran. Dan disebutkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti yang mukmin yang tidak mukmin dapat petunjuk dari Al-Quran. Hanya ada yang memanfaatkannya, ada yang tidak. Dan di dalam surat Al-Baqarah di awal hudan lil muttaqin. Apa itu hudan lil muttaqin? Alkitab. Kalau Al-Quran hudan linnas, artinya apa? Bacaan itu petunjuk bagi manusia, terbukti terdengar oleh manusia di seluruh dunia. Tapi kalau Alkitab tulisan, cuma sebagian orang yang perhatian. Makanya hudan lil muttaqin itu dzalika Alkitab. Kepada Alkitab Allah beri isyarat dengan dzalika, itulah Alkitab, petunjuk bagi yang bertakwa. Untuk Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inilah Al-Quran ini, Al-Quran pakai ini, Alkitab pakai itu. Alkitab petunjuk bagi yang takwa, Al-Quran petunjuk bagi manusia. Dan nama Al-Quran, nama Alkitab sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini namanya bukan Quran ini ya. Ini mushaf. Nah, kalau saya buka terlihat tulisan, itulah kitab. Ketika saya baca umpamanya qala khsaru fiha wa la tukallimun, itulah Quran. Saya ulang, saya tutup. Qala khsaru fiha wa la tukallimun, zikir. Ingat kan firman Allah, ingat pesannya, ingat perintahnya, ingat larangannya, itu zikir. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah Al-Furqan. Jadi 4 nama dari Allah: Quran, kitab, Furqan, zikir. Penamaan tersebut pasti memiliki tujuan. Namun kalau kita mengandalkan baca terjemah, kadang-kadang sama. Dzalikal kitab, kitab Al-Quran ini. Surat Al-Quran. Bahkan pakai ini lagi. Coba dibuka terjemahan yang sudah tersebar. Dzalika diartikan ini. Dan dzalika itu jauh itu. Artinya apa jauh? Ya tulisan Allah, tulisan wahyu itu sedikit sekali yang perhatian saking jauhnya. Coba Alkitab ditulis tanpa alif. Di seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir tulisan Alkitab tanpa alif. Mungkin salah tulis kali ya? Ya enggak lah. Sebab kalau tanpa alif lam, kitabun, ada yang pakai alif, ada yang enggak. Kalau alif lam ra kitabun uhkimat ayat, itu tanpa alif. Tapi watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, itu pakai alif. Tasin tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin, wa kitabim mubin, itu pakai alif. Tidak pakai alif. Iya, pakai alif di surat An-Naml. Yang barusan saya baca, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Qala itu tulisannya 3 huruf qaf alif lam. Ayat berikutnya, barusan ayat 108, ayat 112 tertulis qala kam labistum, itu tanpa alif qalanya. Silakan diperiksa ya. Ramadan ini insyaallah kita akan mendapatkan petunjuk lebih luas lagi untuk membaca alam raya, membaca diri, hudan linnas. Seberapa menit? Cekap. Terasa ya, siap sampai jam 12. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu terakhir kepada Nabi terakhir ini untuk semua manusia di seluruh dunia. Karena itu petunjuknya jauh juga adalah untuk menyelesaikan masalah di seluruh dunia.
Dan ketika ada upaya-upaya untuk memecah belah umat Islam, bisa terjadi perpecahan di tingkat lokal, tapi tingkat internasional. Kita lihat sekarang melalui media apa yang kita saksikan di Masjidil Haram saat ini, yang tawaf. Ya Allah, untuk yang ihram saja nggak cukup tempat di bawah, sekarang harus sampai ke tingkat lantai 2, saking padatnya. Tidak lagi berbicara organisasi massa, Persis, Muhammadiyah, NU, Salafi, Wahabi, itu tadi tidak ada. Sampai di sana tenggelam dalam bacaan Al-Quran yang dikumandangkan imam. Dan tidak ada makmum yang bertanya ketika sudah iqamah, adakah yang berbisik, "Sahabat imamnya?" Enggak akan ada. Semuanya ikut mendengarkan suara imam. Apalagi kalau imamnya suaranya merdu, iramanya sesuai dengan makna. Subhanallah, itu baru ulama yang hidup zaman sekarang. Bagaimana kalau dulu Rasul yang menjadi imam? Ada seorang ahli maqamat atau ahli irama baca Al-Quran ditanya, kalau iramanya Rasulullah yang mana? Jawaban ahli tidak ada yang mampu menjawab. Karena Rasul itu membaca Al-Quran dengan suara yang khas yang Allah kirim untuk Rasul semata. Kemudian irama yang beliau gunakan sesuai dengan makna yang muncul dari hati beliau, dari penjiwaan beliau. Sehingga pada waktu salat malam Ramadan, 7 hari sebelum berakhir Ramadan, berlangsung satu malam selama sepertiga malam, membuat para sahabat merasakan pas berhenti. Maka hari berikutnya selang 1 hari beliau memimpin sholat setengah malam, lalu berhenti tengah malam. Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, lau nafatana baqiyata hadhihi lailah." Ya Rasulullah, kami sedang enak-enak mendengarkan engkau membacakan Al-Quran, berhenti. Pada itu sudah setengah malam, sudah kira-kira 5 jam itu. Siap 5 jam diimami oleh Ustaz itu. Yang tidak siap imamnya, bangun tinggal bukan aja gampang. Itu sekitar 5 hari lagi menjelang akhir Ramadan, beliau memimpin sholat setengah malam. Maka Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, lau nafatana baqiyata hadhihi lailah." Wahai, sekiranya engkau berikan kepada kami nikmat mendengarkan Al-Quran sampai akhir malam. Hadis ini sudah saya masukkan di buku yang tadi sampaikan. Saya baru dikirim buku yang baru dicetak, judulnya 100 Solusi Fikih Kontroversi. Ini membahas tentang berbagai keragaman umat Islam dalam beribadah, termasuk hadis tentang tarawih, yang sangat beragam. Ya, saya tulis di sini. Tujuannya adalah kita itu sudah merasakan iman bersatu. Perbedaan itu ciptaan Allah itu. Maka kita utamakan persatuannya ini. Alhamdulillah sekarang bersatu di masjid besar ini. Alhamdulillah. Kita doakan gubernur kita istiqomah ya, dalam membina umat dengan penuh keikhlasan, dengan sabar. Tantangannya banyak jadi gubernur itu. Kita doakan beliau. Maka kita berharap kita kumpul di sini. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat berkumpul di surga bersama gubernur nanti, dan bertemu dengan Rasulullah, utamanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Quran diberi nama Quran, zikir, furqan, dan kitab. Ditulis, dilihat, dibaca, didengar. Kalau tulisan kitab itu terlihat, bacaan terdengar, itulah Quran. Jadi Quran itu bacaan yang terdengar, kitab tulisan yang terlihat. Karena itu Al-Quran menggunakan semua nama tersebut. Dzalikal kitab, inna hadzal Quran, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hamba-hamba Allah panjang tenda bisa terlalu. Kita cukupkan insyaallah lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Dan saya biasa mengkaji Al-Quran
Bagi yang biasa menggunakan IG, bisa dibuka di Cahaya Huruf Al-Quran. Jadi Instagram Cahaya Huruf Al-Quran. Saya membahas tentang masalah ilmu qiraat yang 10. Bahkan belum lama ada pertanyaan ketika saya membaca surat Al-Baqarah di akhir nyambung ke Ali Imran, anta maulina fansurna 'alal qaumil kafirin, alif lam mim. Orang bertanya-tanya, kok nggak pakai basmalah? Ya, untuk riwayat ini tidak pakai basmalah. Dan itu dibahas dalam Instagram Cahaya Huruf Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, bermakna bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah, dan ada doa yang biasa dipakai Rasulullah dalam majlis seperti ini. Jadi Rasulullah biasa ya membaca doa untuk bersama-sama. Istilahnya doa bersama Rasulullah biasa. Karena ada orang yang mempertanyakan, nggak usah doa bersama, masing-masing aja, doanya juga beda-beda. Rasulullah suka berdoa bersama. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, jarang sekali Rasulullah SAW ketika menghadiri satu majlis, jarang sekali pindah atau pergi bangun sebelum berdoa. Doanya apa? Ada di sini juga. Nanti dibuka Ustaz, halaman 223. Doanya yang dibaca Rasulullah adalah kita bacakan sekarang. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasul ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, ya Rahman, kami sangat takut ya Allah tidak mendapatkan ampunan-Mu, sangat takut tidak mendapatkan ridha-Mu. Jadikan ya Allah rasa takut ini sebagai benteng yang membentengi kami dari perbuatan maksiat. Waqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, kami berusaha untuk taat padamu dengan salat, dengan saum. Jadikan taat kami yang belum sempurna, yang jauh dari sempurna ini sebagai jalan menuju surga-Mu ya Allah. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Kami yakin Engkau melihat di mana kami berada. Kami yakin Engkau mendengar suara hati kami. Kami yakin Kau menyaksikan semua perbuatan kami. Jadikan ya Allah keyakinan ini sebagai bekal untuk menghadapi masa depan dengan mudah ya Allah. Menghadapi sekian banyak masalah, berikan kepada kami kemudahan. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami mampu menggunakan pendengaran, penglihatan dengan benar. Tanamkan ke dalam diri kami ya Allah cinta mendengar yang hak, dan tanamkan ke dalam kalbu kami kebencian terhadap mendengar yang tidak berguna. Bimbinglah kami untuk dapat menikmati, melihat Al-Quran, melihat ayat-ayat-Mu ya Allah. Dan jadikan ya Rabbana ini bekal untuk masa depan. Ma ahyaitana waj'alhul waritha minna ya Allah. Ketaatan kami, rasa takut kami padamu jadikan sebagai warisan yang dapat dinikmati oleh keturunan kami. Jadikan ya Allah anak-anak kami menjadi hamba-hamba yang saleh, yang taat padamu. Allahumma ij'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana. Ya Allah, apabila ada orang yang ingin menzalimi kami, janganlah Engkau biarkan kami yang kenakan kepada yang berbuat zalim itu sendiri ya Allah niat mereka, dan berikan kepada kami pertolongan menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, ketika Engkau memuji kami, jangan Engkau puji kami dalam agama. Kami tidak akan sanggup, tidak akan mampu ya Allah. Kami tidak akan mampu membela keimanan tanpa pertolongan Engkau. Allahumma ya Rabbana, kuatkan kalbu kami dalam iman kepada-Mu. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami sibuk urus dunia tanpa ingat kepada akhirat. Jadikan ya Rabbana dunia kami sebagai jalan menuju surga-Mu ya Allah. Wa la tusallit alaina ya Rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna.
Ya Allah, janganlah Engkau biarkan negeri kami ini dikuasai kecuali oleh orang yang taat padamu. Sungguh Engkau Maha tahu banyak para pemimpin yang ikhlas membimbing kami, banyak yang ikhlas melayani umat, berikan kepada mereka nikmat istiqamah. Dan di antara mereka ada yang belum menikmati sujud, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.